saatnya kita ibadah. Sebelum ibadah, kita ucapkan dulu janji Karisma Kids. Semuanya berdiri ya, ikutin Kak Risa. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Yuk, sebelum ibadah kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau berkreativitas. Beracaralah Tuhan, bimbing kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kids, kalau ibadahnya cuma sama Kak Risa kayaknya kurang seru ya. Gimana kalau kita panggil Tante Esther yang tambah seru? Ada yang tahu di mana Tante Esther? Kita panggil ya. Tante Esther. Tante Esther. Tante Esther. Kok gak dijawab ya? Kita samperin aja yuk. A few minutes later. Tante Esther. Tante Esther. Kak Risa. Tante Esther lupa ya. Apa? Sekarang kan sekolah minggu. Oh iya, sekarang sekolah minggu. Aku lagi baca Alkitab nih Kak Risa. Dan lagi baca Mazmur 25. Kak Risa udah baca Alkitab belum hari ini? Kak Risa belum. Kalau anak-anak yang ada di rumah bagaimana? Sudah baca Alkitab? Kita nyanyi dulu yuk Kak Risa. Yuk. Di dalam Alkitab itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Arisa hafal nggak urutan-urutan kitab yang ada di sini? Kalau perjanjian lama sih Kak Risa hafal. Wah, kalau anak-anak yang ada di rumah hafal nggak ya? Sore ini Kak Risa mau mengajari kita lagu tentang urutan-urutan kitab yang ada di perjanjian lama. Kita belajar sama-sama ya. Kids, kita belajar menghafal kitab-kitab yang ada di perjanjian lama sambil bernyanyi ya. Satu
Kalau yang perjanjian baru, hafal nggak? Hafal. Anak-anak, hafal nggak? Kita belajar sama-sama yuk Kak Risa, yuk. Sekarang kita mau belajar mengurutkan kitab-kitab yang ada di perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan pujian firman-Mu pelitakan kami. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi dari awal ya, semuanya lipat tangan, tutup mata. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari anak-anak kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau memberkati Om Agus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang akan memberikan hikmat, memberikan kreativitas buat Om Agus supaya apa yang disampaikan bisa sampai kepada anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom, selamat sore anak-anak. Ketemu lagi dengan Om Agus ya. Tadi Om Agus sudah lihat, wah kalian memuji-muji Tuhan.
kalian dengan semangat antusias menyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Luar biasa, mantap. Itu namanya anak Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalian memang mantap. Maknyus, jos ya. Nah, wah, semuanya sudah pada mandi, semuanya pada seger. Luar biasa. Oke, ini sudah siap ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Om Agus mau cerita tentang firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tentang apa sih? Oke, coba kita buka bareng-bareng ya. Tentang apa ya? Coba kita lihat ya. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Ternyata tentang percobaan di padang gurun. Ini cerita yang luar biasa. Teladan Tuhan Yesus yang luar biasa. Anak-anak siap untuk nonton videonya? Siap? Yang siap katakan puji Tuhan, haleluya, Tuhanku dahsyat. Wah, mantap. Oke ya, kita mau lihat videonya sama-sama. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu." Jawab Yesus, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkatalah iblis kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Jawab Yesus kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Oke, anak-anak tadi udah nonton videonya ya. Udah nonton videonya tentang percobaan di padang gurun ya, di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Di situ iblis mencobai Tuhan Yesus berapa kali? Betul, 3 kali ya. Yang pertama, iblis mencobai Tuhan dengan cara apa? Disuruh mengubah batu menjadi roti ya. Nah, Tuhan tuh sebenarnya mampu. Dia Tuhan ya. Dia mampu mengubah batu jadi roti. Mau mengubah apapun jadi apapun ya bisa. Karena Tuhan tuh sanggup mengubah segala sesuatu dari yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada pun bisa, karena Dia Tuhan. Tapi
Tuhan ingin mengajari kita bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh kita itu perlu makanan rohani, dan makanan rohani itu adalah firman Tuhan sendiri. Amin, anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus dibawa iblis kemana? Betul, dibawa iblis ke bait suci, ya, dibawa ke bumbungan yang tinggi, tinggi sekali. Kemudian disuruh apa sih? Disuruh untuk menjatuhkan diri ke bawah. Wah, harusnya kalau jatuh dari atas kan ya bisa terluka, gitu. Jatuh terluka dan mungkin bisa ada terluka parah, bahkan bisa meninggal. Tetapi iblis tahu bahwa saat Tuhan itu dia menjatuhkan diri, ada firman mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan menopang, akan menopang Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus tidak jatuh dan terluka. Tetapi Tuhan itu tahu apa yang menjadi pikiran iblis. Sebenarnya Tuhan juga mampu, dia mampu, ya, karena dia Tuhan, dia punya kuasa. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa perlindungan yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di siapapun, tetapi hanya di dalam Tuhan itu sendiri. Amin, anak-anak. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus kemana? Iya, ke gunung yang tinggi, ke gunung yang tinggi. Kemudian diperlihatkan seluruh isi dunia, ya. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu, Yesus, kalau kamu menyembah aku. Semua kemuliaan, semua kekayaan, kekuasaan akan aku berikan kepadamu, Yesus. Tapi Tuhan tahu, lagi-lagi Tuhan tahu apa menjadi pikiran iblis, karena dia Tuhan. Dan itu bodoh itu iblis, ya, karena bukan dia yang harus sembah. Di alam semesta ini hanya satu-satunya yang harus disembah, yaitu namanya Yesus Kristus. Dia yang harus kita sembah. Tuhan mengajarkan itu bahwa semuanya ini Tuhan yang ciptakan, semuanya ini Tuhan yang buat, dan dia rindu bahwa setiap kita menyembah dia hanya satu, kepada dia. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, anak-anak. Nah, anak-anak, dari 3 hal tadi, ya, Om Agus bisa ngasih contoh ya mungkin dalam kehidupan kita, anak-anak, ya. Mungkin pernah ya, mungkin Om Agus atau mungkin anak-anak, ya, pas kondisi lapar, laparnya minta ampun, ya, di jalan lapar, ngelih, ya, pengen mangan, nggak ada uang, ya, ternyata di jalan lihat kiri kanan, ada pohon nih, pohon mangga nih, lumayan ini, manis ini, besar-besar, warnanya merah, siap santap ini. Nggak ada yang lihat, yang punya juga nggak ada. Kesempatan nih, ambil aja ini. Itu namanya digoda sama iblis. Nah, disuruh sama iblis, jupuo, ambil lo. Pemurano sing duwe kerane omah, nggak di rumah, ambil aja. Nah, ini tinggal kita ini mau mendengarkan omongan iblis atau suara Tuhan. Kalau suara Tuhan pasti jangan, selapan-lapannya kita jangan ambil buah itu, karena itu jahat, karena itu berdosa, ya. Kecuali kalau kita minta izin sama yang punya, mau minta karena kita lapar, ya. Tapi kalau kita ngikuti iblis, itu berarti kita masuk perangkapnya iblis. Jangan, anak-anak, jangan, ya. Jadi kita mau mendengarkan suara Tuhan, jangan mendengarkan suara iblis. Karena keinginan iblis itu pasti buahnya tidak baik. Tapi kalau keinginan Tuhan pasti buahnya baik. Itu, anak-anak, ya. Jadi yuk bareng-bareng
mulai saat ini kita mau belajar mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita ikuti keinginan Tuhan. Jangan perangkapnya si iblis. Oke anak-anak, setuju? Yang setuju katakan amin. Oke. Nah, sharing dan cerita Om Agus tentang firman Tuhan cukup sekian. Tapi Om Agus percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih dan lebih lagi dalam kehidupan anak-anak dan keluarga anak-anak dimanapun saja berada. Anak-anak karisma memang luar biasa dahsyat. Oke, kita mau tutup dalam doa. Kita satukan hati kita, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami boleh memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, dan kami boleh juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau teladan yang terbaik bagi kami Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau yang memelihara kehidupan kami. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu itu sendiri. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kami percaya Engkau yang memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa perlindungan yang sejati kami dapatkan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami. Dan kami meyakini Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan Engkau yang cukupkan, Engkau yang pelihara kami Tuhan. Segala kepintaran, kecerdasan, bahkan segala berkat jasmani rohani, Tuhan itu Engkau yang mengadakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhanku Tuhan yang dahsyat, Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar daripadamu dan kami percaya bahwa firman-Mu itu akan bertumbuh di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan sungguh mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke anak-anak, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, saatnya kita mau berkreativitas ya. Kreativitas sore hari ini kita mau bikin video tentang perkataan iman. Nah, adik-adik nanti bikin video perkataan iman. Nanti dibikin videonya, kemudian dikirim ke grup ya. Jangan lupa ya, setelah dibikin video kemudian dikirim ke grup. Nah, perkataan iman itu seperti apa ya? Perkataan iman itu contohnya seperti ini. Aku ingin melakukan kehendak Tuhan seumur hidupku. Nah, itu salah satu contoh dari Om Agus. Nah, anak-anak boleh membuat perkataan iman yang lain. Ya, pokoknya dibikin video, kemudian dikirim ke grup. Ya, Om Agus tunggu ya. Oke, paham ya? Oke, thank you anak-anak. God bless you. Halo semuanya. Saya mau membacakan ayat dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih semuanya. Dadah. Ibrani 11 ayat 1. Iman ayat adalah dasar 1. segala sesuatu yang kita Iman harapkan adalah dan dasar bukti dari segala sesuatu yang tidak yang kita lihat. kita Terima kasih. harapkan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah Dari segala segala sesuatu sesuatu yang kita harapkan dan yang dari segala sesuatu tidak yang tidak kita lihat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Terima kasih.
Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar Ibrani 11 ayat 1. segala sesuatu Iman adalah dasar yang dari segala kita harapkan sesuatu yang dan bukti kita harapkan dari dan bukti dari segala sesuatu tidak yang yang kita tidak sesuatu kita yang tidak kita lihat. Gimana kids, firmannya sore ini seru kan? Seru. Jangan lupa persembahannya ya, bisa ditutupin ke mama papa dulu. Kita jumpa lagi minggu depan ya.